Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Ada nggak diantara teman-teman yang sudah pernah melihat movie yang berjudul The Joker di tahun 2019? Kalau ada, pasti kalian tidak asing ya dengan kata-kata kalau orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Begitu pula dengan kasus yang akan kita bahas kali ini, yang mana ada seorang TKW dari Indonesia ya, helper, itu dengan secara terpaksa menghujamkan pisau ke majikannya dikarenakan dia itu sebelumnya itu mendapat siksaan bukan hanya dari fisik saja tapi melainkan secara verbal ya guys, sehingga membuat Mbak TKW ini posisi dimana batas kesabarannya itu sudah habis dan mengakibatkan penghilangan 2 nyawa sekaligus. Kan ngeri. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, seperti biasa ya guys, support channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Sundarti Supriyanto, begitu nama lengkap dari seorang wanita cantik kelahiran tahun 1979. Sundarti tinggal bersama 2 orang adiknya dan seorang ibu single mother yang bernama Binarti. Tinggal di Desa Mege, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kehidupan Sundarti tidaklah mudah. Kendati ditinggal ayahnya yang sudah meninggal, mau tidak mau Sundarti sebagai kakak sulung menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang tulang punggung keluarga. Tiba saatnya ketika Sundarti mendengar info tentang lembaga pelatihan pembantu rumah tangga untuk disalurkan di luar negeri, membuat Sundarti tertarik dan berpikir jika bekerja di luar negeri pastilah bergaji besar dan dapat dengan mudah membantu sang ibu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan kepada kedua adiknya. Setibanya di LPK Jakarta, Sundarti mendaftar dan mengikuti pelatihan dalam hal memasak, membersihkan rumah, dan terlebih lagi belajar dalam berbicara bahasa Inggris. Dan Sundarti baru mengetahui bahwa dirinya ternyata akan diterbangkan ke Singapura. Long story short, April 1999, setelah menyelesaikan dokumen dan pelatihan kerja, Sundarti akhirnya terbang dan berada di Singapura. Saat itu Sundarti bekerja ikut dengan keluarga Tionghoa. Dikarenakan faktor ekonomi, Sundarti sempat mencuri barang majikan. Tetapi agensi dan majikan masih memaafkan Sundarti dengan syarat Sundarti tidak mencuri lagi ke depannya. Dan alhamdulillah, Sundarti menepati janji dengan membuktikan tidak mencuri lagi sampai pada akhirnya finish kontrak di pertengahan tahun 2001. September 2001, Sundarti masuk ke LPK lagi dengan harapan dapat gaji yang lebih besar di Singapura melalui pengalaman yang Sundarti alami di majikan sebelumnya. April 2002, terbanglah Sundarti ke Singapura. Yang sebelumnya Sundarti diwawancara majikan baru via call. Majikan kedua Sundarti inilah yang akan merubah kehidupan Sundarti selanjutnya yang berakhir di penjara. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk profil singkat daripada majikan Sundarti ini. Anggi Eng W Peng, yang seorang wanita berusia 34 tahun. Anggi adalah seorang istri pengusaha kaya di Singapura yang bernama Drek Po Teong Kang, berusia 44 tahun. Anggi juga adalah seorang ibu dari 2 anaknya, yaitu si sulung bernama Kristal Po Siki, kelahiran tahun 1999, dan si putra bungsu tahun kelahiran 2000 yang bernama Leon Po Ye Seng. Sundarti tinggal di rumah majikan yang berada di Bukit Merah. Sundarti bukanlah helper satu-satunya di rumah majikan ya guys. Rupanya si majikan perempuan yaitu Anggi Eng telah terlebih dahulu mempunyai 2 helper di rumahnya, yaitu yang bernama Aminah dan Jami.
Masing-masing helper mempunyai tugas dan jobnya sendiri-sendiri, dan tugas Sundarti sendiri adalah membersihkan kantor dan rumah. Setelah beberapa hari bekerja di rumah Anggi Eng, Sundarti menyadari ternyata majikannya mempunyai kontrol emosi yang buruk. Terbukti jika Sundarti melihat dua helper lainnya, yaitu Aminah dan Jami, rambutnya dijambak dan kerap kali menampar karena hanya kesalahan kecil. Pernah juga Sundarti menyaksikan jika Anggi mengusir Aminah keluar rumah hanya karena dianggap melakukan kesalahan. Selanjutnya kita panggil majikan Anggi dengan kata Mem Anggi ya. Perlakuan Mem Anggi yang sangat buruk menyebabkan Aminah dan Jami mengundurkan diri. Ini jalan cerita arahnya kemana bisa ditebak kan ya guys? Yap, betul. Pada akhirnya Sundarti inilah yang menjadi bulan-bulanan kemarahan Mem Anggi selanjutnya. Pada waktu Sundarti menyiapkan makanan untuk keluarga Mem Anggi, ketika majikannya sedang makan, Sundarti mengasuh kedua kakak beradik ini tanpa diberi makanan sekalipun oleh Mem Anggi. Karena kelaparan, Sundarti kerap mengambil biskuit anak momongannya. Terkadang Sundarti makan bekas sisa makanan majikannya ketika akan cuci piring. Tapi Mem Anggi melihat Sundarti memakan sisa makanan di piring menjadi marah dengan mengatakan jika Mem Anggi tidak puas dengan kinerja Sundarti dan melarang menyentuh sisa makanan lagi. Selain itu, ketika tuan tidak di rumah atau dinas di luar negeri, Sundarti juga tidak diberi makan berhari-hari lamanya. Ada kalanya ya guys, ketika Sundarti waktunya membersihkan kantor majikan, saking laparnya, Sundarti kerap meminta makanan ke staf kantor. Melihat kondisi Sundarti yang kelaparan, membuat staf kantor iba melihatnya. Segera beberapa staf kantor memberikan makanan dan biskuit. Ketika Sundarti memakan makanan pemberian staf kantor, tanpa terduga Mem Anggi memergoki Sundarti dan langsung memarahi karyawannya dan melarang untuk memberi Sundarti makanan. Tapi Sundarti masih kerap meminta makanan ke staf kantor saat Mem Anggi tidak berada di sana, membuat staf kantor bersimpati dan selalu dengan ikhlas membantu Sundarti dengan masih memberi makanan secara diam-diam. Nah, sekarang kita memasuki kronologi di mana kesabaran Sundarti berubah menjadi kemarahan yang menyebabkan nyawa Mem Anggi dan Kristal melayang. Begini ceritanya. Di suasana pagi hari pada tanggal 28 Mei 2002, di apartemen rumah majikan Mem Anggi, Sundarti memberanikan diri mendatangi Mem Anggi dengan teramat sangat rasa kelaparan, juga mengatakan, "Mem, saya lapar." Bosan dengan rengekan Sundarti yang terus-terusan mengatakan tentang rasa laparnya, Mem Anggi langsung memberikan 2 bungkus mie instan dan menyuruh Sundarti segera memakannya tanpa diperbolehkan menggunakan kompor dan harus dimakan di dalam toilet. Sundarti menyadari jika dimakan minyak mentah-mentah akan berdampak kembung di perutnya. Lalu Sundarti mengolah mie instannya dengan menaruh di plastik dan direndam sekejap di dalam air panas. Padahal masih dalam keadaan makan beberapa suap, Mem Anggi sudah teriak-teriak memanggil Sundarti untuk pergi ke kantor milik Mem Anggi di Bukit Merah. Sisa mie yang belum sempat dihabiskan, lalu sama Sundarti ditinggalkan begitu saja di toilet. Pergilah Mem Anggi di kantor membawa pula kedua anaknya bersama Sundarti. Di kantor sembari menjaga Kristal dan Leon, Sundarti saat itu mencuci piring di pantry dan bertemu petugas kebersihan lain yang bernama Rose Eng. Sundarti mengatakan kepada Rose jika dirinya sangat lapar. Lalu segera Rose Eng pada saat itu sharing 3 biskuit miliknya ke Sundarti untuk mengurangi rasa laparnya. Setelah jam kantor selesai dan semua karyawan kantor sudah pulang, sore harinya Sundarti mengikuti Mem Anggi ke sebuah toko ponsel di Blok 166 Bukit Merah. Tanpa sengaja mereka bertemu staf kantor yang bernama Esther Hong dan Margaret Low. Saat itu Margaret memberi lengkeng kepada Leon yang saat itu digendong Sundarti. Namun
Mem Enggi mencegah dengan alasan Baby Leon batuk-batuk. Lantas Margaret kemudian memberikan lengkengnya kepada Sundarti dan lagi-lagi Mem Anggi melarangnya. Saat itu Sundarti hanya berdiam, menahan marah dan kecewanya kepada Mem Anggi. Setelah dari toko ponsel malam harinya, Mem Anggi masih kembali ke unit kantornya bersama Sundarti dan kedua anaknya. Pukul 19.30 waktu Singapura, Mem Anggi masak untuk Leon dan Kristal. Kemudian Sundarti menyuapi Baby Leon sedangkan Mem Anggi menyuapi si sulung Kristal. Seperti biasa ya guys, kebanyakan anak kecil pada umumnya kan jika disuapi pada susah makan ya kan. Dan hal itu memicu emosi Mem Anggi. Si sulung Kristal dipukul Mem Anggi menggunakan rotan kecil. Lalu selanjutnya Mem Anggi menjambak rambut Sundarti dan mencolok kuping Sundarti menggunakan sendok Baby Leon. Sundarti kecewa, marah dan menanyakan, "Mem, kenapa kamu begitu jahat kepada saya sih? Kalau begitu saya mau izin ke dapur untuk meminum sesuatu karena saya lapar banget, Mem." Sambil menyerahkan Baby Leon ke majikannya. Dirasa lama sekali, Mem Anggi menghampiri Sundarti yang saat itu tengah minum air putih. Tanpa babi bu, Mem Anggi mengambil termos yang berisi air panas dan menyiram mengenai tangan dan kaki Sundarti sebelah kiri. Namanya orang sabar ya guys, yang penderitaannya terakumulasi membuat Sundarti berteriak dan marah ke majikannya. Melihat perlawanan dari Sundarti untuk pertama kalinya, membuat Mem Anggi syok, kaget dan kesetanan. Langsung menjambak rambut Sundarti untuk yang kedua kalinya dan menggigit pundak Sundarti. Saat itu Sundarti entah bagaimana berhasil lari menghindari amarah Mem Anggi. Lalu majikannya masih berusaha menangkap Sundarti yang berkali-kali menghindari Mem Anggi. Kebetulan di samping Mem Anggi ada telepon kantor. Dia segera mengambil dan melempar ke arah Sundarti. Mem Anggi juga mengambil sebilah pisau daging dan masih berusaha mengejar Sundarti yang saat itu Sundarti berhasil menggendong Kristal. Tujuan Sundarti menjadikan Kristal sebagai tameng agar Mem Anggi bisa menurunkan amarahnya. Tapi itu salah guys. Mem Anggi masih gelap mata berusaha menurunkan pisau ke arah Sundarti. Dan tanpa sengaja pisaunya mengenai dada Kristal yang membuat anak kecil tersebut mengalami pendarahan hebat. Sundarti yang saat itu juga memegang pisau sayur, melihat kesempatan jika Mem Anggi syok atas kematian Kristal akibat ulahnya sendiri, Sundarti langsung menggendong Baby Leon untuk melindungi dirinya dari serangan lanjutan Mem Anggi. Saat itu Sundarti mengancam majikannya bahwa Sundarti akan menyakiti Baby Leon jika Mem Anggi tidak mengeksekusi dirinya sendiri dengan pisau yang dipegangnya. Disclaimer ya guys, jika pernyataan ini berdasarkan kesaksian Sundarti di pengadilan. Kita lanjut lagi ya. Mem Anggi merasa jika dia tidak mau kehilangan anak laki-lakinya, lantas Mem Anggi dengan sengaja mengeksekusi dirinya sendiri menggunakan pisau daging dan diarahkan ke lehernya sendiri. Ngeri ya guys. Saat itu Sundarti panik melihat kejadian yang baru dilihatnya. Sundarti tidak menyangka jika Mem Anggi nekat mengeksekusi dirinya sendiri. Sundarti lari keluar unit dengan pikiran instannya. Dia ingin mengaburkan kejadian sesungguhnya dengan menciptakan seolah-olah unitnya kebakar dengan cara membeli bensin di kios terdekat, menggunakan uang majikan yang berada di dompet untuk keperluan membayar taksi dan membeli bensin. Setibanya di unit kantor dengan membawa beberapa liter bensin, Sundarti berencana ikut serta mengeksekusi dirinya sendiri di tengah kobaran api. Ketika api sudah mulai membesar, Sundarti berubah pikiran setelah melihat Baby Leon. Sundarti tidak tega jika Baby Leon yang tidak bersalah juga ikut mati. Dengan sisa-sisa tenaganya, Sundarti menggendong Baby Leon keluar dari unit yang sudah terlihat apinya membesar. Kerumunan warga sudah mulai ramai di luar unit. Warga melihat Sundarti berlari keluar bersama Baby Leon dengan segera membantu menyelamatkan keduanya dengan melarikannya di rumah sakit.
Singkat cerita, setelah Baby Leon dan Sundarti mendapatkan perawatan medis, polisi bersama jajarannya langsung melakukan penyelidikan dibantu tim forensik untuk menganalisa tempat kejadian perkara. Pada pukul 10.49 malam waktu Singapura, petugas menemukan satu jenazah posisi terlentang di lantai koridor, yaitu Mem Anggi. Sementara jasad Kristal ditemukan di antara pintu toilet dan dapur, lalu kedua jasad korban dilarikan ke rumah sakit untuk keperluan autopsi. Ahli patologi forensik senior yaitu Dr. Gilbert Lau mencatat bahwa di jasad Anggi ditemukan 2 luka tusuk leher berukuran 1,2 cm dan 1,4 cm dengan kedalaman luka 2 cm. Luka tusuk kedua adalah yang paling fatal karena mengiris arteri karotis komunis kanan yang mengakibatkan pendarahan luas parah dan akut. Dr. Lau juga bersaksi bahwa Anggi Eng dinyatakan sudah meninggal ketika peristiwa kebakaran berlangsung, dan untuk hasil forensik Kristal tidak diumumkan secara publik. Kita kembali ke sisi Sundarti ya guys. Ketika Sundarti diinterogasi kepolisian, awalnya Sundarti berbohong atas peristiwa berlangsung. Saat diinterogasi, Sundarti menceritakan jika ada 3 orang perempuan dan 9 orang laki-laki memasuki kantor, mematikan semua lampu. Ketiga perempuan mengenakan stocking di wajah dan salah satunya berteriak, "Diam!" Lalu entah kenapa, tiba-tiba Sundarti pingsan dan terbangun dalam keadaan unit yang sudah terbakar dan majikan bersama putrinya sudah tergeletak. Polisi tidak begitu saja ya guys percaya dengan kesaksian Sundarti. Setelah polisi mendapatkan hasil olah TKP, begitupun hasil dari forensik, kepolisian Singapura menangkap dan memutuskan Sundarti sebagai tersangka. Satu tahun lebih setelah peristiwa pembakaran dan pengeksekusian tepat pada tanggal 18 Agustus 2003, Sundarti naik statusnya menjadi terdakwa. Sundarti dijerat pasal berlapis, yaitu pengeksekusian terhadap Anggi Eng dan Kristal yang masih berusia 3 tahun, membakar unit kantor, mencuri uang majikan, dan upaya pengeksekusian diri sendiri dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. KBRI yang diwakilkan oleh pengacara Muhammad Muzamil dan dibantu pengacara Johan Ismail menghadirkan sejumlah saksi untuk keringanan hukuman kepada Sundarti, mulai dari staf kantor atau karyawan Anggi Eng, petugas kebersihan, dan 2 mantan helper terdahulu yaitu Aminah dan Jami. Lalu setelah melalui tahapan persidangan yang begitu panjang hingga menghabiskan waktu 1 tahun persidangan, lalu tanggal 24 September 2004, Hakim Rubin telah siap dengan keputusannya dalam menangani kasus Sundarti. Di ruang sidang yang sudah penuh sesak orang termasuk keluarga korban, jaksa pembela, jaksa penuntut, dan Sundarti terkejut dan terperanjat ketika Hakim Rubin membacakan bahwa ia memutuskan Sundarti atas pembunuhan tidak berencana divonis hukuman seumur hidup. Sundarti dapat mengajukan bebas bersyarat jika sudah menjalani setidaknya 20 tahun hukuman. Sundarti, jaksa pembela, dan pengacara tidak mengajukan banding atas putusan Hakim Rubin. Di persidangan yang juga dihadiri ibunda Sundarti yaitu Ibu Binarti merasa bersyukur dan lega atas putusan hakim yang awalnya cemas jika putrinya mendapat hukuman mati. Gimana guys tanggapan kalian tentang kasus yang barusan kita bahas kali ini? Jika teman-teman ada yang mempunyai majikan dajjal seperti Mem Anggi ya, aku ada saran sedikit untuk kalian. Ini khusus untuk yang yang kaget gitu mempunyai majikan yang jahat ya. Pertama, ajak majikan ngobrol baik-baik. Kalian ungkapkan keluh kesah kalian, apa yang kalian itu inginkan, dengan konsekuensi kalian itu harus lebih rajin lagi. Yang kedua, jika tidak ada titik temu dalam obrolan bersama majikan, ya sudah guys, minta transfer saja ke majikan. Bilang ke majikan, ya sudah Mem, aku balikin saja ke agen, biar sama agensi itu kalian carikan majikan yang lain. Masih banyak majikan yang baik guys.
Yang ketiga, jika majikan itu masih cosplay jadi reok, diajak diskusi ndak bisa, minta transfer ndak dibolehin. Kalau ada kesempatan ya guys, kalian tuh lari ke KBRI atau ke MUM. Pasti sama MUM itu kalian tuh dicarikan solusi. Gak mungkin kalian tuh dibalikin kalau kalian tuh mendapatkan bertubi-tubi siksaan dari majikan. Yang ada majikannya itu yang di blacklist namanya biar tidak dapat membantu yang baru. Semoga teman-teman pejuang keluarga terhindar dari mara bahaya ya guys. Berangkat membawa harapan dan pulang dalam keadaan sukses. Amin. So, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa ya klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video aku yang selanjutnya, kamu adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Jika aku ada kesalahan informasi, kesalahan pengucapan nama, alamat, dan lain sebagainya, dikoreksi dong guys, diralat di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.